Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinuria. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 Stipnu Al-Farabi Pangandaran. Saya di sini akan membuat video tentang tumbuh kembang anak untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan fisik motorik pada anak usia dini dengan dosen pengampus saya Ibu Dede Nurul Komariah MPD. Nah, di sini saya akan membahas tumbuh kembang anak dan ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih benda-benda pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu merupakan bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh, jaringan dan organ tubuh semakin besar atau meningkat. Pertumbuhan manusia berupa fisik yang dapat kita ukur melalui angka seperti dapat diukur itu tinggi badan, berat badan, dan besar badan. Pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke dalam keadaan semula. Pertumbuhan sendiri itu akan berhenti ketika kita menuju kedewasaan atau menginjak dewasa. Namun pikiran dan emosi akan tetap berkembang. Ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, antara lain nutrisi, olahraga, penyakit, dan kesehatan individu. Nah, kalau membahas tentang perkembangan adalah pematangan dari sel-sel tubuh untuk menuju kedewasaan. Nah, di situ juga dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, selain dari pengertian tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Itu ada dua. Yang pertama ada faktor genetik. Nah, mungkin faktor genetik bisa diturunkan dari kedua orang tuanya karena mempunyai sifat yang sama, misal bentuk, warna tubuh, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempunyai peran dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi. Untuk perkembangan itu pun ada dua dominan untuk menjadi 100%, yang dimana 50 nutrisi dan 50 stimulasi. Stimulasi adalah cara orang tua untuk merangsang agar si anak lebih konsisten, mempunyai frekuensi tinggi dan tempo yang beragam. Nah, benda-benda apa sih stimulasi itu? Apakah penting buat si anak? Tentu, stimulasi sangatlah penting buat si anak. Karena stimulasi sendiri merupakan kunci yang dapat membantu membuka potensi otak anak untuk membentuk jutaan saraf setiap detik di masa pertumbuhannya. Nah, jika tidak memupuk stimulasi itu terjadi, maka sosial, emosional, dan kognitifnya di masa depan. Melalui aktivitas stimulasi, si ibu juga dapat membuka jalan untuk meningkatkan koneksi saraf agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan menyeluruh. Tetapi, jika ada masalah bayi berisiko tinggi, itu harus diberikan stimulasi yang lebih advance dan intens supaya mencapai kemampuan sesuai usianya. Nah, stimulasi bisa dilakukan sejak awal kehamilan, terutama semester akhir. Kalau semester awal tidak mungkin, karena otak dibentuk sejak awal kehidupan, tapi baru selnya. Jadi, bentuknya kemudian serabut sarafnya trimester akhir kehidupan. Nah, serabut saraf itu bisa disebut sinap untuk pendengaran, penglihatan, itu sudah mulai terbentuk. Jadi bisa distimulasi yang terkait sinap yang terbentuk. Untuk suara bisa karena udah ada sinap untuk pendengaran. Kemudian perabaan berkaitan dengan getaran, merangsang serabut saraf yang lain, tapi kalau suara itu pasti ke pendengaran. Nah, perkembangan anak usia 1-2 tahun, di situ ada kadang ibu suka mengeluh, anaknya gak bisa diam, interaktif. Nah, harus motorik kasar itu sudah sampai optimal, terutama jalan. Jalan nih bisa sampai 18 rata-rata. Tercapai jalan dengan baik 15 bulan. 18 bulan itu paling akhir loh bunda. Nah, kemudian setelah motorik kasar baik, kemudian beriringan dengan motorik halus,
Untuk menggunakan jari jemari, anak sudah bisa mengambil atau menjimpit pakai 2 jari. Kemudian bisa berkoordinasi dengan mulut. Kemudian untuk berbicara, bahasa usia 15 bulan memang mengerti. Seperti mereka bisa disuruh, bisa menunjuk yang anak mau, bisa pointing anggota tubuh yang perlu distimulasinya. Anak 1-2 tahun itu harus bisa menjimpit makanan, tetapi orang tua harus bisa mencontohkan atau memberikan arahan. Dengan sendoknya pun sama, dengan memegangnya diarahkan. Itu anak akan bisa meniru apa yang dilakukan dengan orang tuanya. Tetapi jangan terlalu kita untuk menyuruh si anak melakukan apapun. Tapi anak juga akan berproses sendiri bagaimana dia maunya, dan dia akan selalu mengikuti atau memberikan yang orang tuanya ditunjukkan. Nah, jadi sebagai orang tua kita harus mengawasi, tetapi kita tidak boleh untuk menekankan terlalu terhadap anak tersebut, karena anak akan belajar dengan sendirinya dan berproses dengan sendirinya. Jadi memasuki usia 12 hingga 18 bulan, anak sewajarnya sudah bisa berjalan. Jika si kecil memerlukan waktu lebih lama dan proses belajar berjalan, jangan buru-buru khawatir dulu, Bun. Selama anak sudah bisa berdiri pada usia 12 bulan dan menunjukkan minat untuk mencoba bergerak, tidak ada alasan Bunda untuk khawatir. Penting untuk diingat bahwa setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, berjalan juga dengan menggunakan jari kaki atau telapak kaki juga dikenal sebagai berjalan jinjit. Cukup umum ini terjadi pada anak-anak setelah mengalami awal berjalannya si anak. Jadi mereka sering mencoba berjalan dengan berbagai posisi kaki, termasuk berjalan dengan jari kaki. Nah, jika anak-anak terus berjalan jinjit setelah usia balita, seringkali melakukannya karena kebiasaan. Tapi jangan khawatir, Bun. Selama anak Anda tumbuh dan berkembang secara normal, jalan jinjit bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Nah, di sini juga kalau membahas tentang screen time, anak atau memberikan waktu pada anak untuk menikmati tontonan seperti HP, TV, itu yang terjadi di zaman sekarang. Tetapi jika si orang tua memberikan screen time itu berlebihan akan berdampak negatif kepada si anak tersebut. Yang akan berlebihan baik hingga dikhawatirkan bisa memunculkan pengaruh buruk untuk anak. Bahaya screen time yang terlalu dini akan mempengaruhi seperti keterlambatan perkembangan, gangguan tidur, kesehatan fisik, dan juga konsentrasi. Nah, jika membahas tentang screen time tadi, di sini juga ada speech delay. Apa sih speech delay itu? Speech delay itu adalah keterlambatan kemampuan berbicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah, speech delay terjadi ketika ada keterlambatan pada perkembangan bicara dan bahasa anak jika dibandingkan dengan anak lain seusianya. Keterlambatan bicara juga dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasan. Nah, bunda-bunda, ada juga tanda-tanda speech delay pada umumnya pada si kecil. Jika si kecil dapat dikenali dengan kurangnya respon si kecil terhadap suara pada segala usia. Misal, jika si kecil jarang terlihat kaget saat mendengar suara, tetapi dengan cara menstimulasi cara berbicara anak, bahasa ekspresif. Kalau dari bayi, komunikasinya dengan menangis. Kalau dia mau mengucap, itu harus ada stimulasi melalui telinga. Jadi pastikan telinga anak itu aman ya, Bunda. Nah, bunda-bunda, menjadi orang tua tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus dipelajari, dipahami, dan diinternalisasikan dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat. Orang tua yang baik adalah orang tua yang ulun dalam memberikan yang terbaik untuk anaknya demi menggapai tujuan yang terbaik dalam hal membentuk kepribadian anak untuk berakhlak mulia, memberikan pengasuhan, motivasi anak dalam menjalani proses. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.